Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ketiga di bulan suci Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan dengan giatnya kita, memperbanyak kita dalam menambah pundi-pundi amal kita di dalam bulan suci ini. Baik, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pada para pengikutnya hingga yaumul kiamah nanti. Para sahabat donatur YDSF yang dirahmati Allah, Alhamdulillah eh, untuk kita di hari ketiga ini kita adakan ngaji online bersama YDSF yang insya Allah akan kita rutin adakan di hari Senin selama bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah untuk hari Senin pertama ini, insya Allah dengan judul Perkuat Fikihnya Jadikan Puasa Lebih Bermakna. Nah, dari judul ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam setiap ibadah kita harus tahu hukum-hukumnya atau aturan-aturannya. Ibarat ketika kita main bola, jangan hanya kita menendang bolanya saja, akan tetapi kita juga harus mengetahui rules-nya. Kemudian kita juga harus mengetahui batasan-batasannya. Kemudian kita juga harus mengetahui apa saja yang tidak boleh dilanggar. Kita apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ibarat bola seperti tadi, ibadah pun juga sama. Jadi kita tidak hanya sekedar melakukan sholat misalkan, tapi juga di situ ada aturan-aturannya, ada fikihnya. Kemudian dalam berpuasa juga sama. Kita tidak hanya sekedar menahan haus, lapar begitu. Akan tetapi juga harus ada aturan-aturannya. Maka dari itu dengan insya Allah dengan ngaji online pada sore hari ini kita juga akan mengetahui eh, bagaimana fikih dalam berpuasa agar puasa kita menjadi lebih bermakna. Baik, lebih detailnya mari kita simak penjelasan dari Ustadz Zainuddin yang insya Allah beliau ini adalah Dewan Syariah YDSF. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar atau? Halo? Halo? Suara Mohon maaf. saya apa? Nah, ini sudah ada. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah Ramadan yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Ramadan dari kata Romado yang berarti membakar ditambah alif dan nun merupakan sifat mubalaghah, artinya membakar habis-habisan. Kita manusia ini oleh Rasul diibaratkan besi yang tambah hari tambah kerak, tambah hari tambah kotoran. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dengan dibakar habis-habisan, dosa-dosa kita menjadi lenyap. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibnas as-sayyi'at." Untuk itulah banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya bagi umat Islam. Di bulan Ramadan ini, bagi yang berpuasa dijanjikan setan dibelenggu. Pintu surga dibuka lebar-lebar, sementara pintu neraka ditutup rapat-rapat. Amal baik dipermudah dan amal buruk dikekang sedemikian rupa. Pahala
dilipat gandakan yang luar biasa dan berbagai janji pelebur dosa karena qiyam Ramadan, zakat, iktikaf, memberi takjil, tadarrus, ta'lim, dan lainnya. Dan terakhir tidak lupa adanya janji kemuliaan malam Qadar. Salah satu dari amal yang mudah-mudahan bisa menjadi pelebur dosa kita adalah puasa itu sendiri. Dikatakan dalam hadis, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di dalam riwayat lain memang ada redaksi man qoma Ramadan. Hampir mirip maknanya. Koma bisa berarti makna umum segala amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bisa juga berarti khusus yang namanya sholat malam di bulan Ramadan. Tapi terkait dengan puasa juga masuk dalam kategori hadis qiyam Ramadan. Didasari satu, karena iman. Yang kedua adalah karena ikhlas, perhitungannya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, agar amalan ini, puasa kita ini tidak sia-sia, alhamdulillah kita sudah diberi bimbingan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aturan-aturan yang seharusnya kita jalani dan hal-hal yang harus diwaspadai ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Memang didefinisikan puasa Ramadan itu adalah menahan makan, menahan minum, menahan hal-hal yang bisa membatalkan puasa sejak mulai masa imsak sampai nanti masa berbuka puasa ditandai dengan tenggelamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Tidak sedikit di antara kita yang sudah terbiasa menjalani. Tapi pernahkah kita bertanya, rambu-rambu apa yang seharusnya kita perhatikan sewaktu kita menjalani puasa? Satu contoh yang sederhana, masalah sahur. Masih banyak di antara kita yang meremehkan. Masalahnya, sulitlah bangun di akhir malam dan sebagainya. Padahal Rasulullah sudah memberi warning, sekaligus memberikan janji yang luar biasa, bahwa makan sahur itu adalah makanan keberkahan. Rasul mengatakan, la tazalu ummati fi khairin ma'ajjalil fitra wa akhir sahur. Selamanya umatku ini akan dijanjikan kondisi prima, kondisi sehat, walaupun berpuasa. Tentu bagi yang mampu menjalaninya. Dengan beberapa tips yang diberikan oleh Rasul. Satu di antaranya adalah mengakhirkan makan sahur. Kalau kita hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat malam di bulan Ramadan itu beda dengan sholat malam di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, pesan Allah di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, qumil laila nisfa. Jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Setengah malam cukup, kata Allah. Mau ditambah sedikit, silakan. Dikurangi sedikit, silakan. Warattilil Qur'ana tartila. Tapi di bulan Ramadan kita diguyupi lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah bulan berkah.
ini bulan Al-Quran. Maka Masya Allah, salat kita bersama Rasul, lamanya ratusan ayat yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak istirahat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga selesainya itu furu al-fajri, menjelang fajar. Mungkin kalau fajar di Indonesia jam 4, katakanlah setengah 4, baru selesai kita melaksanakan sholat malam bersama Rasulullah. Maka pada saat itu kita bilang bergegas pulang ke rumah, khawatir takut kehilangan al-falah. Al-falah di dalam hadis ini adalah makan sahur. Itulah gambar syariat yang dibimbing oleh Rasul agar makan sahur itu supaya diakhirkan. Banyak masih di antara kita, apalagi ibunya anak-anak, bilang kepada anak-anaknya, mumpung masih bangun jam setengah 11, ayo makan sahur sekarang. Daripada nanti tidur, susah dibangunkan. Ya Allah, kalau aturan yang dibuat Rasulullah seperti ini sudah dilanggar, dampak dari puasa bukan lagi positif, jangan-jangan negatif. Membuat anak akhirnya malas tidur. Nanti dihadisi, katanya tidurnya orang yang berpuasa ibadah lagi. Padahal orang yang berpuasa itu semestinya aktivitasnya jauh lebih banyak. Kegiatannya lebih maksimal. Karena janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian dari aturan sehingga imsak yang sebenarnya datangnya bukan 10 menit sebelum subuh, tetapi datangnya adalah waktu subuh itu sendiri, sesuai yang difirmankan oleh Allah. Fakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Fajar apa yang dimasukkan oleh Allah? Rasul menggambarkan. Al-fajru fajron. Fajar itu ada dua. Fajrun yahilul lana ta'am wa syarab wa yakhrumu alaina sholah. Fajar di mana kita boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh sholat, yakni sholat subuh. Karena belum manjing waktunya, belum masuk waktunya. Fajar yang kedua kebalikannya, hentikan makan, hentikan minum. Karena waktunya adalah sholat subuh. Ini sinkron dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idza abdanal bilal fakulu wasrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Apabila Bilal mengumandangkan adzan, yang belum makan sahur, makanlah sahur. Yang belum minum, minumlah sahur. Sampai nanti datang Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Dan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan adalah waktu subuh. Ini mempertajam hakikat imsak adalah datangnya waktu subuh. Adapun perkiraan 10 menit atau 15 menit itu diambil dari riwayat Anas ketika ditanya kira-kira kebiasaan Rasul makan sahur dengan adzan subuh, durasinya berapa lamanya? Anas menjawab, kira-kira kalau kita membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Berangkat dari hadis inilah diprediksi kehati-hatian untuk kita selesai makan sahur, mbok yo ada durasi antara selesai makan sahur dengan adzan subuh kira-kira 10 menit atau 15 menit. Tapi hakikat waktu imsak adalah datangnya waktu subuh. Belum lagi bimbingan Rasul ketika takjil. Lagi-lagi kita repot. Sudah lama berpuasa masih belum juga paham. Apa sih hakikat takjil itu? Takjil itu dari kata ajala yu'ajilu ta'jila. Lawannya akhara yu'akhiru ta'khira.
Jadi kalau sahur itu diakhirkan, akhara yuakhiru takhira. Kalau berbuka justru disegerakan. Ajjala yu'ajjilu ta'jila. Maka kalau kita mengamati hadis Rasulullah, Masya Allah, Rasul itu takjilnya makan 3 kurma. Tapi mohon maaf, harus memperhatikan internalisasi sebuah hadis. Kurma yang dimakan Rasul itu kurma ajwa asli. Yang satu biji itu besarnya satu kepelan begini nih. Ini nilainya sama dengan 1 piring. Nah, kalau makan 3, nilainya itu 3 piring. Itu takjilannya Rasul. Ini orang Arab. Biasanya makanan bukan pakai piring, pakai lengser. Jadi kalau Rasul di luar takjil, makanya biasanya 7 butir kurma. Dan ingat, kurma itu makanan pokok. Maka kapan ya kita ini merubah mindset kita, takjil itu jangan makanan ringan. Mestinya adalah makanan pokok. Maka masyarakat kita yang makanan pokoknya sagu, bismillah, nanti takjilannya pakai sagu. Kalau makanan pokoknya itu adalah nasi, kapan ya takjilannya pakai nasi. Kalau makanan pokoknya gaplek, ya monggo takjilannya pakai gaplek. Itu yang sesuai dengan hal yang bisa mengenyangkan perut setiap wilayah. Karena nanti di dalam takjilan kita dibimbing doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya bukan seperti yang kita dengar di televisi, di radio. Misalnya Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu. Setahu saya itu bukan lagi hadis dhaif, mendekati palsu. Imbas dari kebiasaan orang-orang Yahudi terhadap kehidupan umat Islam. Orang Yahudi kalau mau makan doa dulu. Untuk apa ini? Sukses penerimaan pegawai negeri. Doa apa ini? Sukses ikut ABRI dan sebagainya. Tapi di dalam Islam kita diajarkan mau makan, mau minum, doanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah selesai, maka membaca doa hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Khusus bagi yang berpuasa, termasuk yang berpuasa Ramadan, ada tambahan doa. Tambahan doanya itu adalah dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Habis kita makan, sudah merasa kenyang, sudah tidak lapar lagi, tidak harus lagi, baru berdoa. Dhahabat dhama'u. Hilang sudah rasa lapar, rasa haus. Nah, loh. Jadi kalau takjilan baru godong kedam, godong telo, ya belum hilang lah rasa hausnya belum hilang, rasa laparnya belum hilang, belum pantas berdoa seperti yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kapan menunya diatur? Ini biasanya makan 3 kali, sekarang makan 2 kali. Maka untuk takjilan ini disurvei, bapaknya anak-anak sukanya apa? Sop buntut. Wah, bismillah. Takjilannya pakai sop buntut. Besok sukaannya apa? Sate kambing. Bolehlah. Besok ganti sate kambing. Apalagi? Silakan. Oh, lanjutnya hambleger. Oh, silakan. Mana yang bisa membuat kenyang perut kita, sehat perut kita. Tapi porsinya tolong. Bu, ya dikurangi. Sepertiganya lah. Maksimal separuhnya lah. Seperti yang dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu jangan lupa
Ketika takjilan, tolong jangan mengkonsumsi minum yang dingin-dingin. Diupayakan minum yang hangat, agak panas sedikit. Syukur minuman yang bisa mengeluarkan kemeringat. Sungguh kalau kita minum yang dingin, memang halal, tapi tidak thayyib. Padahal bimbingan Allah, makan itu yang halal dan thayyib. Kalau kita takjilan, minum es, waduh, nggak bakal kemeringat kita ini. Tapi kalau minumnya yang hangat-hangat, insya Allah, sunatullah akan kemeringat kita ini. Kata orang ahli kedokteran, kalau badan kita kemeringat, itu tandanya kita sehat. Allahu Akbar. Janji Rasul menjadi kenyataan. Ini sering dilupakan aturan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita hanya dengar, sudahlah untuk takjilan minum sirup gitu aja. Yang penting membatalkan puasa. Ya silakan. Tapi kan belum bisa berdoa seperti doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir dari doa Rasul yang ketiga, wasabatal ajru insya Allah. Jika aturan berpuasa mulai dari awal sampai akhir seperti ini, dijalani dengan seksama, ya Allah, mudah-mudahan kokoh pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inti dari doa tajilan itu ada tiga. Satu, dhahabat doma, hilang segera rasa lapar, haus. Yang kedua adalah bagaimana kita ini bisa kemeringat sedemikian rupa sebagai tanda bahwa kita dijamin sehat prima oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, mudah-mudahan pahala yang dijanjikan kita gapai dengan secara maksimal. Ini beberapa aturan yang sering kita lengahkan, sementara ini termasuk hal-hal yang justru tip dari Rasul yang dianggap bisa membawa kita hidup di dalam keberkahan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar, nanti kita akan lanjutkan, kembangkan dengan tanya jawab. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Suaranya tidak keluar. Cek. Baik. Iya, Baik. ya. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya yang sudah dijelaskan bahwasanya intinya puasa ini penuh dengan keberkahan gitu, Ustadz. Dari bangun sampai mau tidur lagi, bahkan di full 24 jam itu ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah itu dilipat gandakan begitu Ustadz. Insya Eh, Allah. nggih. Baik, sebelum kita menuju tanya jawab, saya ingin menginformasikan bahwasanya di YDSF kita juga Ramadan nggih, bertabur kebaikan. Nah, di sini ada berbagai macam program-program kita yang ada di YDSF, yaitu salah satunya yaitu buka puasa dengan besaran nominalnya 25.000, kemudian ada takjil dengan nominal 10.000, cinta guru Al-Qur'an dengan nominal 100.000, bingkisan lebaran 100.000, kemudian yatim dengan nominal 50.000, ada juga Masjid Inspirasi dengan nominal 100.000. Kemudian ada juga infak Ramadan dengan nominal 10.000. Kemudian ada juga zakat fitrah 50.000. Kemudian ada juga fidyah yaitu dengan nominal 25.000. Kemudian ada juga Cinta Palestina dengan nominal 100.000 dan juga banyak lagi donasi lainnya. Maka dari itu silahkan bisa dicek untuk para sahabat donatur untuk di websitenya YDSF atau medsosnya YDSF begitu ya. Nah, untuk berpartisipasi bisa juga ke rekening BSI di nomor 999 9 4 kali
00003 kali 270. Untuk konfirmasinya dapat ke nomor 0811374566. Begitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita menuju pertanyaan begitu ya. Mungkin ada yang sudah bertanya atau raise hand begitu? Boleh, silakan. Oke. Ada? Oke. Eh, langsung atau di kolom chat ya? Oke. Di kolom chat ya. Oke. Baik, sebelum kita menuju pertanyaan dari para donatur, bahwasanya ini tadi nggak, Seth, maksudnya banyak orang itu kan ketika doa yang tadi Seth, gimana Seth? Allahumma laka sumtu wa bika Oke. amantu Nah, wa ini ala rizqika aftartu nah, ini birahmatika ya dalilnya arhamar rahim. bagaimana Ustaz? Kenapa kok di Indonesia khususnya ya, kok menggunakan doa itu gitu Ustaz? Bukan yang dahbal doma'u tadi Ustaz. Terima kasih. Kita mengamati kajian studi Islam di Indonesia itu bukan dari hadis dulu, tapi dari fikih. Artinya bahasa fatwa itu lebih dulu daripada bahasa hadis. Bahasa fatwa diciptakan sebelum kodifikasi hadis terkumpul secara lengkap. Sehingga terlalu sulit pada waktu dulu itu. Bayangkan kalau kita hidup pada zaman katakanlah Imam Malik, Imam Ash-Syafi'i, yang sahabat sudah disebarkan ke mancanegara oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga terlalu sulit untuk kita mencari hadis itu. Maka di saat yang kritis seperti itu, orang Yahudi berpeluang untuk menciptakan hadis dan memviralkan di hadapan masyarakat. Karena mereka punya kata kunci kebenaran pada masyarakat itu yang penting umum. Sehingga diumumkan oleh mereka. Mereka buat sekian ratus ribu hadis, mereka umumkan sehingga sampai sekarang kita lebih mengenal hadis yang bermasalah daripada hadis yang sahih. Dan rata-rata hadis itu memang adalah imbas dari pemikiran Yahudi, pemikiran Sufi, dan lain sebagainya. Itu ceritanya. Oh begitu nggak Ustaz? Ya, alhamdulillah dengan begini kan banyak masyarakat yang tahu bahwasanya sesungguhnya eh, tapi kalau sama digunakan apakah boleh Ustaz? Permasalahannya bukan boleh dan tidak. Permasalahannya itu doa itu tidak ada yang jelek. Tapi kalau kita ingin ittiba kepada sunnah Rasul yang lebih afdol, ya tentu ikutilah yang dituntunkan Rasul. Yang menjadi bahaya apabila kebaikan itu kita klaim datangnya dari tuntunan Rasul. Itu yang jadi masalah. Orang berdoa apapun kebaikan tidak ada masalah. Tetapi ketika diyakini itu bimbingan Rasul, ini berarti pendustaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu permasalahannya. Jadi saya rasa tidak ada doa yang tidak baik. Kemudian ada hal lagi, tidak semua yang baik itu tepat. Ini yang harus diwaspadai. Satu contoh misalnya, kalau orang berdoa, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya bagusnya Masya Allah. Tapi doa itu dibaca ketika makan. Nanti orang bilang, ente mau makan atau mau Artinya kan bagus. Itulah kalau memang kita ingin tahu porsi doa yang diajarkan oleh Rasul. Misalnya seperti itu. Gambarannya sederhana seperti itu. Oh begitu nggak Ada Ustaz? lagi?
Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari Abduh dari Batam. Gitu ya. Iya, Masya Allah, jauh Assalamualaikum. sekali. Alhamdulillah Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin tanya terkait metode awal Ramadan atau satu Syawal, lebih baik pakai hisab atau pakai ru'yah? Mohon penjelasannya begitu Ustadz. Terima kasih. Ini kenapa ada dikotomi antara ru'yah dengan hisab? Semua umat Islam itu selalu menggunakan ru'yat. Hadisnya sama. Sumu li ru'yatihi. Wa aftiru li ru'yatihi. Fa'in humma alaikum faktiru lahu ada fa'akmilul ida ada. Yang menjadi permasalahan, hadis ini masuk kauniyat atau masuk tauqifiyah. Itu problem. Kalau difahami tauqifiyah, caranya harus pelak kayak cara Rasul. Tidak boleh ada inovasi, tidak boleh ada kreasi, tidak boleh ada modifikasi. Kalau terjadi, berarti bid'ah, titik. Berbeda kalau hadis ini difahami makna kauniyat. Wow, antum alamu bi umuri dunyakum. Ke depan harus ada pencerahan, ada kemajuan, ada inovasi, ada kreasi. Maka dicoba merukyat hilal itu tidak dengan bilhal mata telanjang, tetapi dengan teleskop. Dulu kalau kita hidup zaman Rasul, gara-gara mendung, hilal sudah tinggi, gagal merukyat. Tapi sekarang kalau hilalnya tinggi, jangankan mendung, hujan deras, seperti kemarin itu terdeteksi. Itu ceritanya. Jadi dengan teleskop ini mudah-mudahan lebih efektif untuk bisa merukyat. Bukan hanya teleskop, kalau teknologinya sudah digunakan, kenapa ilmunya tidak digunakan? Ilmu geografi, ilmu kosmografi, ilmu bumi, ilmu falak, ilmu astronomi, yang semua ilmu itu mengacu kepada perhitungan. Berapa jarak antara bumi dengan bulan, berapa lebarnya matahari, berapa, dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan hisab. Jadi hisab itu media untuk merukyat. Sama dengan teknologi seperti teropong, media untuk merukyat. Jadi salah betul kalau orang mengatakan, orang puasa kok pakai hisab. Tidak, hisab itu media untuk merukyat. Karena memahami hadis itu bukan tauqifiyah, tapi kauniyat. Rasul sendiri yang tahu. Inna umatun ummiyah. La naktubu wa la naksub. Kami belum pinter ilmu hisab. Itu pernyataan Rasulullah di dalam Sahih Bukhari. Saya temukan di dalam Al-Quran ada 7 agar umat ini belajar ilmu hisab. Endingnya, lita'alamuna adada sinina wal hisab. Bahasa saya ke depan harus bisa bikin kalender. Maka kalau rukyatnya natural, tidak akan bisa bikin kalender. Paling kalendernya bulanan. Bulan depan tunggu rukyat dulu, baru bisa bikin tanggalnya. Tapi kalau menggunakan keilmuan, jangankan 1 tahun, teman kita ini sudah membuat kalender 5 tahun, 50 tahun untuk yang akan datang. Jadi 50 tahun itu kita sudah diberitahu nanti puasanya tanggal ini, bulan ini. 50 tahun yang akan datang, hari rayanya jatuh pada ini, hari ini, bulan ini. Masya Allah. Silakan dihitung kembali. Mungkin ada error, itu hal yang manusiawi. Tapi alhamdulillah selama ini hitungannya selalu tepat. Itu yang beliau katakan. Jadi teman kalau tidak mengerti hisab, belajar hisab dulu. Kalau memang di hisab itu ada sesuatu yang tidak benar, silakan dikritik sesuai keilmuan. Itu ceritanya. Jadi sekali lagi saya tekankan, semua umat Islam memulai puasa dengan ru'yat, dengan hadis Rasulullah, sumu li ru'yatihi. Yang membedakan memahami hadis ini, tauqifiyah atau kauniyat. Orang yang maju berdalil dengan Quran
faman syahida minkum syahra. Kalau yakin masuknya bulan pas, ya sungguh supaya mempuasainya. Nah, dengan hitungan kalender, orang sudah yakin kapan datangnya satu Ramadan. Itu penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ya ini dari Kak Tamara. Assalamualaikum, saya Tamara. Saya menemukan akun ini dari hashtag Islam bertanya begini. Islam. Untuk permasalahannya begini, Ustaz. Almarhum bapak saya seorang mualaf saat hendak Iya, menikah dengan ibu saya. iya, Bapak saya semasa hidup punya penyakit asma yang setiap hari kambuh dan harus minum obat untuk meredakannya. Jadi iya, semasa hidup, bapak saya hanya puasa beberapa hari saja, tidak pernah 1 bulan full. Pada iya, waktu itu keluarga kami belum mengenal Islam terlalu dalam, jadi kami belum pernah membayar iya. fidyah. Pertanyaannya Betul. Ustaz, sebagai ahli waris, apa yang bisa saya lakukan? Bisakah saya mengkodok puasanya semasa beliau mu'alaf sampai meninggal? Begitu Ustaz. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus ini. Eh, Orang yang dalam kondisi yang diceritakan ini termasuk dalam Quran wa alal ladzina yutikunahu. Dia termasuk orang yang terbeban untuk menjalani puasa. Dan sudah diceritakan kayaknya tidak mungkin untuk bisa menjalani terus menerus. Maka solusinya adalah diganti dengan fidyah. Itu solusi agama Islam. Tidak ada kesulitan dalam Islam. Kalau memang betul-betul tidak mampu, mungkin terlalu tua, mungkin sakit-sakitan yang sulit diharapkan, mungkin karena menyusui dan membahayakan anak dan ibunya, dan sebagainya, maka solusinya diganti dengan fidyah. Saya tidak tahu si anak ini tahu apa enggak berapa hari yang ditinggalkan oleh bapaknya. Misalnya dia yakin yang ditinggalkan itu 10 hari, maka fidyahnya adalah sebanyak 10 hari. Kalau yang ditinggalkan itu ada 15 hari, maka fidyahnya adalah ya 15 hari. Tentang nilainya, alhamdulillah UDSF sudah memberikan ya standar lah. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ke bawah, sehingga nanti bisa konsultasi kepada pengurus UDSF. Kalau misalnya 15 hari itu berapa fidyahnya. Itu solusi dalam agama. Boleh enggak kami mengkodokkan? Boleh. Selaku anak, boleh. Hadisnya sahih. Man soma wa alai siyam, soma anhu waliyun. Kalau memang masih masuk kategori perwalian, mudah-mudahan puasa anak bisa diterima oleh Allah untuk menggantikan puasa orang tuanya. Sehingga ini bukan transformasi pahala, tapi ini adalah kecipratan pahala. Anak adalah aset orang tua. Kata Allah di dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa asaru. Kami akan terus menulis pahala apa yang kamu kerjakan, wahai orang tua, dan bekas-bekas apa yang kamu tinggalkan. Nah, salah satu bekas adalah anak yang soleh, seperti yang diceritakan tadi. Mudah-mudahan dengan anak yang soleh itu bisa menghajikan nadar bapaknya, bisa mempuasakan utang puasa bapaknya. Itu alternatif yang kedua. Jadi boleh membayarkan fidyah untuk orang tuanya, boleh mengkodokkan puasa untuk orang tuanya. Anda selaku anak akan tetap dapat pahala, orang tua akan kecipratan dapat pahala, karena Anda adalah aset bagi orang tua. Man dalla ala khairin kana lahu misla ajri fa'ili walam yangkus min ujurihi syai'a. Sekali lagi, ini bukan penghadiaan, bukan transformasi, dah, tapi anak yang baik berbuat baik, bapaknya pun
akan mendapatkan kebaikan seperti yang dilakukan oleh anaknya. Tidak ada kontradiksi Quran dan hadis. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya. Begitu nggih untuk Kak Tamara, bahwasanya bisa dengan cara membayar fidyah, yang insya Allah kalau ingin membayar fidyah bisa hubungi admin kami, insya Allah akan dibantu, yaitu dengan nominal 25.000 begitu nggih. Nah, dan untuk apabila kakaknya juga tidak keberatan untuk mengkondokkan, silahkan untuk orang tuanya. Begitu nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Arif Agung. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, zakat tabungan yang sudah dizakati tahun sebelumnya, apakah tahun ini dikeluarkan zakat lagi? Contoh, tabungan 1 tahun lalu 100 juta mencapai nisab, dizakati 2,5% atau sama dengan 2,5 juta, sisanya 97 juta, 97 500 juta. Alhamdulillah tahun ini ditambah jadi 100 juta lagi. Apakah dizakati lagi? Begitu, Ustaz. Terima kasih. Filosofi zakat itu kan mengeluarkan hal yang kotor dari harta yang dia miliki misalnya. Karena kita yakin setiap pendapatan itu adalah ujian dari Allah. Ujian itu berupa bonus dari Allah. Yang bonus itu dipersilakan untuk menikmati dalam batas kewajaran. Maka kalau bonus-bonus itu sampai kepada nisab, Allah akan mengambilnya. Jadi yang diambil itu bukan milik kita. Itu sebenarnya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, harta yang sudah kita keluarkan zakatnya otomatis harta yang suci. Dini harta yang suci itu nanti dikembangkan, maka yang diperhitungkan berapa hasil dari pengembangan harta ini. Kalau menghasilkan akhirnya sampai kepada nisab, maka yang dikeluarkan adalah pengembangannya itu. Biarkan induknya sama dengan kita punya kambing 40 ekor. Memang sudah sampai nisab. Tapi kalau kambing itu diniatkan untuk dibisniskan, diambil yang namanya susunya, maka yang dizakati bukan kambingnya, hasil produksinya itu. Biarkan kambing tetap, itu namanya roksul mal. Itu namanya harta pokoknya. Hasil daripada industrinya, mungkin diperah susunya. Kalau sudah sampai kepada nisab setelah dikurangi kebutuhan primernya, barulah dia terkena yang namanya zakat. Sebenarnya zakat itu sungguh sangat kecil. Tapi sebenarnya dari yang kecil itu berat bagi kita. Padahal bagi siapa yang mensyukurinya, menjalaninya, pasti akan dikembalikan berlipat ganda oleh Allah. Karena dia mewujudkan mensyukuri nikmat Allah. Janji Allah, la in syakatum la azidannakum. Dan doa malaikat kepada orang yang suka zakat infak ini supaya terus diberkahi dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang merugi karena zakat, karena infak, karena sedekah dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, begitu nggih untuk Kak siapa tadi? Kak Arif. Arif, Kak Arif. Baik. Kalau ingin zakat di YDSF saja begitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan selalu bersiap atau menerima zakat dari kakak. Begitu. Baik, untuk selanjutnya Kak, untuk Kak Abduh, Ustadz dari Batam tadi, mohon Masya maaf Allah. Ustadz, tanya Ya, lagi, begitu Ustadz, nggih. boleh. Ingin bertanya lagi. Kajian Ustadz sekarang di YouTube ada yang menyatakan bahwa kultum setelah sholat taraweh yang dilakukan berulang-ulang dihukumi bid'ah karena zaman Nabi gak ada contoh. Benarkah pertanyaan tersebut? Begitu Ustadz. Iya, terima kasih. Informasi yang bagus. Jadi kita ini punya adik yang paling kecil, model dakwanya itu semuanya harus ditakar sesuai tuntunan Rasul. Kalau misalnya tanya, Ustadz,
boleh enggak di terawih itu ada kultum? Nanti balik ditanya, kultum itu baik atau tidak? Pasti jawabannya baik. Pernah dicontohkan Rasul atau tidak? Pasti jawabannya tidak. Kalau begitu, andaikan itu baik, itu benar, Rasul yang harus pertama kali memberi contoh. Karena tidak diberi contoh Rasul, berarti bid'ah. Selesai sudah jawabannya. Tuh. Padahal nanti kita harus bertanya, kultum itu ritual atau bukan? Kalau ritual kan sudah ada ketentuannya. Ini enggak. Di masjid ada yang setelah Isya. Saya tanya, kenapa setelah Isya? Sampai tunggu jamaah Ustaz. Ada yang setelah sholat Isya. Kenapa setelah Isya? Ternyata banyak jamaah yang masbuk Ustaz. Ada lagi setelah Qiyamul Ramadan. Kenapa? Nanti kalau setelah witir buyar Ustaz. Ada lagi setelah witir. Ini menunjukkan bukan ritual. Kalau ini bukan ritual, oh kalau gitu ini kultur. Kalau kultur, tidak usah tanya dalil. Apalagi pernah tidak Rasul mencontohkan kultur kok ditanya dalilnya. Jadi kultur ini kita kawal dengan syariat. Kira-kira berhadapan tidak dengan syariat? Ada enggak kira-kira benturan dengan syariat? Ini yang sering tidak ketemu dengan pemikiran teman-teman adik yang paling kecil ini. Dikit-dikit, ada enggak dalilnya? Ada enggak contoh dari Rasul? Subhanallah. Dalil itu tidak harus mantuk, bro. Ada yang manfum, ada yang mantuk, ada yang mafhum. Agar kita paham. Jangan dikit-dikit nuntut, mana dalilnya? Mana dalilnya? Itu ceritanya. Jadi, kalau ada orang yang bid'ah, fahamilah, oh pola pikirnya seperti adik yang paling kecil. Kalau mengatakan, oh boleh aja. Oh berarti dia memahami ini bukan ritual, ini adalah kultur. Kultur kebaikan ini kata Rasul, man sanna sunnatan hasanah, Masya Allah. Insya Allah. Sama pertanyaan ini sama Ustaz. Gimana hukumnya halal bihalal? Ustaz, hukumnya, oh banyak deh. Nanti jawabannya sama. Halal bihalal itu baik atau buruk? Pasti baik. Pernah dicontohkan oleh Rasul atau tidak? Pasti tidak. Kalau yang baik itu tidak pernah contohkan Rasul, berarti itu bukan kebenaran. Sebab kalau kebenaran, Rasulullah yang pertama kali memberi contoh. Salafus soleh yang mengikutinya. Seperti itulah pola pikir yang selama ini 2 kali ikut training mubalik di Saudi Arabia. Paham saya. Jadi sekali lagi kalau ada yang mengatakan bid'ah, jangan gelisah, ya bilang aja, ya sudah kami di neraka, Anda yang surga. Sepi surga. Terima kasih, kira-kira begitu. Baik. Begitu nggih untuk Kak Abduh dari Batam. Insya Allah eh, aman gitu Ustaz untuk kultum begitu Oke. nggih. Jadi jangan jangan takut kalau dikit-dikit bid'ah begitu nggih Ustaz nggih. Eh, baik, untuk selanjutnya, baik sebelum menuju pertanyaan selanjutnya, kami ingin menginfokan kembali bahwasanya insya Allah kajian ngaji online ini akan kita selalu adakan di bulan suci Ramadan ini di setiap hari Senin, khususnya setiap hari Senin begitu ya. Untuk hari Senin dan insya Allah di Senin depan pada tanggal 10 Maret akan diadakan kembali ngaji online ngabuburit Ramadan dengan tema tingkatkan takwa, raih berlimpah berkahnya. Nah, jangan lupa untuk para sahabat donatur YDSF juga jangan lupa follow media sosial YDSF di IG, FB, di aplikasi X, dan TikTok di @YDSFku. Kemudian jangan lupa subscribe juga di YouTube channel di YDSF Al-Falah. Dan info lebih lanjut bisa hubungi di nomor 0811374566. Begitu. Baik, banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Zainuddin. Baik, ini ada pertanyaan lagi begitu Ustaz. Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya begitu Ustadz. Dan Ah, ini juga dari Kak Arif. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Insya Allah zakatnya di YDSF begitu Ustadz. baik. Alhamdulillah. Baik.
Jadi kalau semua kita mau menggali begitu nggih, Ustaz, untuk fikih di khususnya di bulan suci Ramadan ini banyak sekali begitu nggih. Nggih. Banyak sekali yang sebenarnya perlu kita pelajari kembali nggih, Ustaz. Khususnya Iya, kayak saya hukum memang saya nggih. memang mencari celah-celah yang kadang-kadang kita ini lupa atau belum tahu. Ini nanti misalnya pembatal puasa, waduh di buku fikih sudah banyak sekali. Tapi saya ingin cari celah-celah yang kadang-kadang kita lupa atau belum tahu, sehingga kita ingatkan bersama. Terima kasih. Khususnya yang kayak tidur tadi Ustaz, memperbanyak tidur nanti akan apa banyak pahala begitu Alhamdulillah Ustaz. ada 34 hadis, ternyata doi semua, yang berputar sekitar bulan Ramadan. Sudah saya bukukan. Misalnya, sumu tasihu, berpuasalah, kamu dijamin sehat. Loh, wong orang sakit itu dapat rukhsah tidak berpuasa, kok tetap disuruh puasa? Alasannya sehat. Tidak. Memang ada penyakit dengan puasa bisa sembuh. Tapi ada penyakit dengan puasa malah tambah bermasalah. Jadi kebenarannya bukan mutlak. Ini tanda bukan hadis. Hadis itu kebenarannya mutlak. Saya kasih contoh. Air zam-zam lima suribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat apa. Niat pinter bisa jadi pinter. Niat kaya bisa dari kaya. Niat sehat bisa jadi sehat. Itu jaminan dari Rasul. Tapi jangan terus minum zam-zam. Soke. Enggak. Ikhtiar dong. Jadi dengan air zam-zam mineral yang tinggi, maka makanan terserap, sehingga dengan makanan terserap, zat terserap, orang yang awalnya tidak jadi cerdas, orang yang awalnya sulit bekerja jadi gampang bekerja, begitu. Jadi bukan minum zam-zam terus oke, enggak. Itu media bagaimana biar kita ini kalau sakit ya tetap pakai obat. Obat kalau kurang mineralnya, kata orang ahli, kurang terserap zatnya, kurang banyak manfaatnya. Dengan mineral itulah dimaksimalkan obat itu sehingga bisa menjadi kebutuhan manusia. Misalnya begini, madu obat segala macam penyakit, hadisnya sahih. Penyakit apa yang tidak selesai dengan madu? Orang diabetes nggak boleh minum yang manis-manis, tapi sembuh dengan madu. Kok bisa, Dok? Karena manisnya madu tidak seperti manisnya gula. Allahu Akbar. Sayang saya tidak bisa menjelaskan karena itu di ilmu-ilmu yang di luar kemampuan saya. Tapi itulah janji Rasul, asal madunya buatan Allah. Jangan madunya rekayasa manusia. Maka nanti Rasul berlepas diri dari apa yang pernah dijanjikan. Terima kasih. Terima Baik, kasih. ini lanjutan dari Kak Tamara tadi Ustaz. Iya, Eh, lantas bolehkah mengganti kodok puasa tersebut dengan bayar fidyah? Terdapat hadis yang membolehkan mengganti puasa orang yang meninggal dengan membayar fidyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, jika seorang sakit di bulan Ramadan lalu ia meninggal dunia dan belum lunasi utang puasanya, maka puasanya dilunasi dengan memberi makan kepada orang miskin dan ia tidak memiliki apa ini kodok nih. Hadis riwayat Abu Daud. iya. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis tersebut doif. Adakah hadis yang menguatkan begitu Ustaz? Nggih. Terima kasih. Yang hadis yang kuat itu man mata wa laisiyam soma andu waliyu. Saya gimana cara menampilkan data ya kira-kira ya. Saya Share punya screen. hadisnya, saya tampilkan datanya gimana kira-kira. Ya ini repotnya Ini itu. pakai laptop atau bagaimana Ustaz? Saya Panjenengan? pakai laptop. Oh, pakai laptop. Iya, mestinya ada ajudan di sini yang bisa Nggih. mengawal. Nggih. Sini share-nya nggak kelihatan saya. Nggih. Yang hijau itu Ustaz biasanya di bawah. Iya, nah, Di Oh, iya. dijadikan co-host dulu Ustaz. Oh gitu, makanya kok nggak ada Nggih. share-nya gitu. Ya itu ceritanya. Jadi yang
Hadis yang sahih, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alai, dan dia punya tanggungan siam, puasa, soma anhu, bukan soma lahu, soma anhu, beda sekali. Kalau lahu, transformasi, penghadiah. Kalau anhu, niaba, perwakilan. Jadi si anak tetap dapat pahala, orang tuanya kecipratan dapat pahala, utang puasanya lunas dengan cipratan pahala anak. Dan itu tidak mengkorting pahala anak sedikit pun. Haji juga begitu. Huji anhu, bukan huji lahu. Wah, ini di S3 kami ajarkan namanya hermeneutika hadis. Kenapa Rasul tidak mengatakan huji lahu atau laha, tapi huji anhu atau anha? Kenapa Rasul tidak mengatakan soma lahu atau laha, tapi soma anhu atau anha? Ini kajian hermeneutika hadis. Kalau lahu itu konotasinya penghadiahan, pahalanya anak dihadiahkan kepada bapak. Tidak, ini bukan penghadiahan. Terlalu banyak contohnya. Mantok amaso iman. Kana lau misla ajri fa'iri walam yangkus min ujuri syai'a. Siapa yang guyup memberi santapan bagi yang berpuasa, sekarang dikenal dengan takjilan itu. Sayang, takjilannya tidak makanan. Maka baginya, bagi orang yang memberi takjilan itu, pahala seperti pahala orang yang diberi takjilan itu. Bukan berarti pahalanya orang yang diberi takjil itu hilang karena dikasih. Tidak mau mereka. Entah apa pahala saya hilang hanya karena nasi satu bungkus. Tidak. Yang berpuasa tetap mendapatkan pahala, yang memberikan kecipratan dapat pahala, tidak mengkorting pahala pelakunya sedikit pun. Maka kalau ada orang yang memberikan takjilan 10 orang saja, setiap orang mendapatkan pahala 1 triliun, maka dia kecipratan 10 triliun pahala kebaikan. Allahu Akbar. Bahagia jadi orang yang bisa memberikan seperti ini. Itu kira-kira. Nggih, begitu nggih Kak Tamara Nggih, untuk nggih. hadisnya. Nah, insya Allah tertransfer atau dapat pahala, nah, begitu, terhitung Iya, begitu nggih. iya, Dari Ibu Ani, jazakallah khairan Ustadz atas sharing ilmu fikih Ramadannya begitu nggih. masih. Ada juga yang mohon di luar Ramadan juga ada kajian rutin dari Ustadz Zainuddin. Insya Allah ini Insya akan Allah. kita adakan untuk ngaji online begitu nggih. Baik, Nggih. untuk sudah nggih untuk pertanyaannya. Nah, baik. Sebelum kita tutup, kami informasikan sekali lagi bahwasanya pada 10 Maret tahun 2025 akan diadakan kembali ngaji online ngabuburit Ramadan dengan tema tingkatkan takwa, raih berlimpah berkahnya. Informasi lebih lanjut hubungi 081 1374 566. Jangan lupa follow media sosial YDSF di IG, FB, di aplikasi X, dan TikTok di @ydsfku. Jangan lupa juga subscribe juga di YouTube channel YDSF Al-Falah. Jangan sampai ketinggalan informasi ngaji-ngaji online dan kegiatan-kegiatan yang ada di YDSF. Maka dari itu ikuti semua media sosial YDSF. Baik, gimana? Sudah? Oke. Baik, untuk menambah keberkahan ngaji online kita pada sore hari ini, dipersilakan untuk Ustadz memimpin doa, Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا الله يا رحمن يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فكسره، وإن كان حراما فطهره. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم يسر لنا زيارة مسجد الحرام، ويسر لنا زيارة مسجد النبوي. اللهم بلغنا مكة المكرمة، وبلغنا المدينة المشرفة لأداء الحج والعمر والزيارة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira untuk Ustadz Zainuddin dan untuk para sahabat YDSM yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita melaksanakan atau mengadakan kegiatan yang insya Allah akan dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik dan amal soleh. Baik, mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.